生徒の前なんでね。恐ろしく速い血が。いつの時代でも厄介なものだな。だからどうという話でもないか。そろそろかな。Nah, khususnya di Tokyo levelnya agak berbeda. Bukan hanya energinya saja, melainkan kutukan bisa menggunakan cara licik, memiliki akal seperti manusia. Kembali ke Nobara, dengan sekali serangan Nobara berhasil mengalahkan roh kutukan yang berpura-pura menjadi patung. Setelah itu Nobara melihat anak kecil bersembunyi, kemungkinan ia bermain ke tempat itu lalu berjumpa dengan roh kutukan dan sembunyi karena ketakutan. Ketika Nobara lengah, tiba-tiba muncul roh kutukan yang menyandra anak tersebut. Nobara kebingungan untuk menghadapinya walaupun level kutukan tersebut rendah, akan tetapi ia memiliki keuntungan karena menyandra anak tersebut. Sekali salah mengambil keputusan, maka nyawa itu menjadi taruhannya. Di saat Nobara putus asa dengan pilihan sulit, tiba-tiba muncul Itadori Yuji menghancurkan tembok, lalu menebas tangan kutukan sehingga bisa menyelamatkan anak itu. Lalu roh kutukan tersebut langsung kabur menembus dinding. Akan tetapi teknik kutukan Nobara mampu membunuh kutukan tersebut menggunakan teknik kutukan boneka jerami, sebuah teknik kutukan mirip boneka pudu atau bisa jadi santet ya. Hingga akhirnya mereka menang dan Nobara lulus dari ujian Goju Sensei. Setelah mengantarkan anak kecil tadi, Goju Sensei mengajak mereka bertiga untuk makan. Terlihat Fushiguro hanya diam dan merasa jengkel karena ia diledek oleh Nobara dan Yuji karena tidak bisa ikut membasmi roh kutukan. Lalu di sebuah lapangan SMA terlihat janin kutukan berpotensi tingkat khusus muncul. Karena hal genting, maka ketiga anak kelas 1 dikirim ke sana. Berdasarkan informasi dari Mado Sensei, janin terkutuk itu sudah terlihat sejak 3 jam lalu. Dan petugas sudah mengevakuasi penduduk dalam radius 500 meter untuk menjauhi TKP. Pak Ichichi menjelaskan situasi di TKP kepada 3 murid kelas 1. Ada 5 tahanan berada di blok 2 bersama janin kutukan yang berpotensi bisa berubah menjadi kutukan tingkat tinggi. Nah, kutukan sendiri dibagi beberapa tingkatan, dari yang terlemah yaitu tingkat 4, dengan cara membunuhnya memakai kayu saja sudah cukup. Lalu ada tingkat 3, membunuhnya setara menggunakan pistol. Lalu tingkat 2, shotgun hampir tidak cukup. Tingkat 1, bahkan tank pun belum cukup. Sementara tingkat tinggi, dibombardir pun belum cukup. Kabarnya tingkatan kutukan hanya akan dihadapi berdasarkan tingkatan jujutsu yang sama. Seperti contoh Fushiguro yaitu tingkat 2, maka kutukan yang dihadapinya maksimal tingkat 2 ke bawah. Pak Ichichi menghimbau mereka bertiga jika bertemu kutukan tingkat tinggi agar lebih baik kabur, kalau tidak mereka bisa mati. Lalu misi pun dimulai ketika mereka bertiga masuk tanpa kutukan tersebut sudah melakukan perluasan daerah. Ini contohnya seperti mereka masuk ke kandangnya. Ketika mereka hendak keluar pada saat bersamaan, pintunya pun mulai menghilang. Fushiguro mulai memanggil anjing kutukannya bertugas untuk mendeteksi jika ada aktivitas roh kutukan di sekitarnya. Pada saat Yuji dan Fushiguro berdebat untuk membawa jasad mayat Tadashi, tiba-tiba Nobara yang berniat melerai malah ditarik masuk ke dalam lantai oleh roh kutukan. Fushiguro tercengang, keheranan karena anjing kutukannya tidak bisa mendeteksi keberadaan roh kutukan. Ternyata yang terjadi adalah anjing kutukannya sudah dihabisi oleh kutukan tingkat tinggi. Lalu muncullah kutukan tingkat tinggi di hadapan Yuji dan Fushiguro. Karena beda tingkat kekuatan, Yuji menyuruh Fushiguro untuk pergi membawa keluar Nobara, sedangkan Yuji bertukar tempat dengan Sukuna. Sadar bahwa jika ia bertukar tempat dengan Sukuna sangat berbahaya jika Fushiguro dan Nobara ada di dekatnya, bisa ikut terbunuh oleh Sukuna. Akhirnya Fushiguro berhasil menemukan dan menyelamatkan Nobara. Sementara Yuji tampak kewalahan dan tersiksa melawan kutukan tingkat tinggi yang bukan tandingannya, membuat Yuji frustasi dan menyesal tentang apa yang telah dilakukannya sebelumnya, seperti mengambil jari Sukuna lalu memakan jari Sukuna dan terlibat dengan jujutsu. Hingga pada saat Fushiguro memberikan sinyal bahwa ia telah keluar, membuat Yuji bertukar tempat dengan Sukuna.
Setelah Yuji bertukar tempat dengan Sukuna, pertarungan pun terjadi antara Sukuna dengan roh terkutuk tingkat tinggi. Walau sempat memberikan perlawanan, roh kutukan tingkat tinggi bisa dikalahkan dengan mudah oleh Sukuna. Lalu Sukuna mengambil jari yang ada dalam tubuh roh kutukan tersebut. Itulah mengapa kutukan tersebut energinya bertambah hingga menjadi tingkat tinggi. Ketika Sukuna menawarkan kembali untuk bertukar tempat dengan Yuji, hal yang tidak biasa terjadi. Yuji tidak bisa berpindah dengan Sukuna. Mungkin hati Yuji yang sebelumnya yang lemah membuat tekadnya berkurang, sehingga jiwa Yuji masih bisa dikuasai oleh Sukuna. Fushiguro yang sedari tadi menunggu Yuji terkejut dengan kedatangan Sukuna di hadapannya. Sukuna melepas jantung Yuji bertujuan untuk menyandra Yuji agar pada saat bertukar tempat lagi dengan Yuji, Yuji akan mati. Namun jika tidak bertukar tempat, nyawa Fushiguro lah dalam ancaman. Keadaan mulai berbalik, ditambah Sukuna sudah memakan jarinya lagi untuk ketiga kalinya. Pertarungan yang tidak berimbang antara Fushiguro dan Sukuna pun tidak terelakkan. Fushiguro begitu sangat kewalahan menghadapi Sukuna, sedangkan Sukuna terlihat begitu menikmatinya. もっとだ。もっと。オロチ。畳みかけろ。なあ、言ったろ。広く使う。違う。いい術式だ。Meski telah mengeluarkan semua kemampuannya, apa yang dilakukan Fushiguro hanya sia-sia. Namun pada detik terakhir Yuji bisa bertukar tempat dengan Sukuna, merelakan dirinya mati karena tidak memiliki jantung guna menyelamatkan Fushiguro dari amukan Sukuna. Menurut Goju Sensei, hal itu terjadi mungkin sebuah